kekerasan ini ada di dunia nyata dan di dunia maya. Di dunia nyatanya sih udah salaman, udah damai. Baru aja salaman dia bilang bangsat tuh orang gitu ya. Itu di dunia maya, kira-kira gitu. Jadi udah ada 6 bentuk kekerasan ini. Nah, bagaimana solusinya? Kita lihat ya. Ada yang disebut dengan piramida konflik, piramida resolusi konflik. Jadi ada piramidanya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau ada konflik di piramida yang paling dasar pertama itu lakukan negosiasi. Jadi kita lihat ya. Jadi prinsip resolusi konflik itu ada 3 sebetulnya. Satu, win-win solution. Inilah yang kita cari, win-win solution. Satu lagi adalah win-lose. Win-lose. Di pengadilan tuh win-lose itu nanti. Jadi kalah menang gitu. Nah, nanti ada yang disebut lose-lose. Kalau lose-lose itu udah perang lah ya. Udah perang dan segala macam. Jadi kita lihat. Jadi disuruh negosiasi dulu. Ayo berunding lah. Musyawarah lah. Carilah win-win solution. Itu negosiasi. Gagal negosiasi, ini kalau dua pihak berkonflik, langsung dia berunding. Gagal negosiasi, maka perlu mediasi. Mediasi itu ada orang ketiga. Ada orang ketiga yang menjembatani. Kira-kira gitu. Saya di Ambon jadi mediator, jadi orang ketiga gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, itu menjembatani gitu. Gagal, menang ini. Pengadilan juga gagal, waktu Ambon juga gagal pengadilan, maka akhirnya forces yang harus ini, kekuatan. Kirim aja tentara, kirim aja. Nah kalau Orde Baru dulu, mengapa konflik nggak selesai-selesai, baru ada konflik langsung kirim tentara, maka konflik nggak selesai semua. Jadi unresolved problem. Konflik makin berkembang di mana-mana. Jadi kita lihat tetap resolusinya negosiasi dulu dong, berunding dulu lah. Gak selesai, kita cari orang ketiga yang netral deh gitu, memediasi. Gak selesai juga, yuk kita bawa ke pengadilan. Gak selesai juga, ya kita pakai kekuatan aja lah untuk kan. Kira gitu ya. Baru nanti berunding lagi dan sebagainya. Tapi kita akan lihat manusia ini selalu ada yang kita sebut dengan ZOPA, Zone of Possibility. Jadi selalu ada zona kemungkinan lah ya. Nah kita lihat kemarin yang kasus ITB ya, rektor dengan SKB. Ini sama aja dengan Mindanao, sama aja dengan konflik Aceh lah kira-kira gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kita akan lihat. Jadi satu pengen sentralisasi kan ya. Iya. Satu lagi pengen merdeka, kira-kira gitulah ya. Pengen merdeka. Satu sentral. Tapi di antara sentralisasi dan merdeka ini ada yang kita sebut dengan desentralisasi. Jadi lebih. Nah, nanti kalau udah desentralisasi ada otonomi. Ada wilayah otonomi. Nah nanti otonomi nggak beres juga, ya otonomi khusus lah. Kayak Aceh juga pernah otonomi khusus. Sehingga akhirnya self-governance seperti sekarang. Nah itu sedikit lagi, selangkah lagi merdeka sebetulnya. Kira-kira gitu. Papua juga udah dikasih otonomi khusus. Nah nanti tinggal self-governance dan juga merdeka. Mindanao juga udah dikasih otonomi khusus sama pemerintah. Jadi tinggal nanti self-governance dan merdeka. Kira-kira gitulah ya. Itu kompromi sebetulnya. Jadi memang si rektor ITB juga SKB ini harus cari win-win solusi. SBM Mas. Harus SBM. Ya SBM ITB ya. Harus cari win-win solution. Iya. Ya oke lah, mungkin desentralisasi, mungkin otonomi nggak bisa merdeka lah, nggak bisa juga self-governance lah, nggak bisa juga otonomi khusus.
karena undang-undangnya kan udah keluar nih. Jadi bisa kok, carilah zone possibility. Jadi kita lihat. Nah, sayangnya ada penyakit manusia. Ini yang saya temukan di Maluku, saya temukan di mana-mana lah, di Aceh, di Papua, di mana-mana lah. Di psikologi sosial, penyakit ini yang saya sebut dengan competitive victimhood, berlomba-lomba sebagai korban. Nah, jadi di Indonesia ini sebenarnya nggak ada mayoritas minoritas. Karena yang mayoritas Islam pun dia merasa jadi korban. Nah, yang minoritas memang jadi korban beneran. Gitu. Tapi yang paling parah, kedua-duanya berlomba-lomba, saya yang paling korban. Saya yang paling korban. Saya yang paling dizolimi. Nah, kalau dua-duanya berlomba jadi korban, tidak ada solution. Tidak ada win-win solution. Jadi kalau win-win solution itu competitive to be a winner, bukan competitive to be a victim. To be a loser. Ya, to be the loser, kayak gitulah ya. Jadi tas segala macam itu nggak relevan lah di Indonesia. Jadi kita lihat ya. Nah, yang kedua ini juga kita pakai pendekatan psikologi sosial. Jadi ada yang kita sebut dengan integrative complexity. Konflik ini hanya bisa diselesaikan kalau kita berpikirnya kompleks dan integratif. Nggak bisa berpikirnya hitam putih doang gitu ya. Hitam putih salah benar, sorga neraka. Wah, nggak ada itu resolusi kalau gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi berpikirnya harus kompleks dan terintegrasi. Karena ini memang masalah konflik ini kompleks lah, kita lihat ya.